Sobat JFM, seperti yang kita janjikan tadi, kalau jam 10 sampai jam 11 kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Al-Akbar gitu ya. Ini lembaga pendidikan yang cukup punya branding di Mojokerto. Tapi seperti apa sih sebenarnya Al-Akbar itu, ada apa aja di sana? Kita nanti akan ngobrol dengan Pak Hanif, Pak Siro dan juga Bu Ira. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ada apa aja sih di Al-Akbar itu gitu? Ngobrol ada apa saja, nanti kita akan bicara juga dari jenjang KB, TK, SD dan juga SMP. Tentunya yang pertama, kita memiliki fasilitas yang cukup memadai. Gedung milik sendiri yang bisa dilihat sangat megah, bisa dilihat di website kami nanti. Betul. Di Sekolah Al-Akbar Mojokerto, yang yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas pendidikan dan juga tenaga pendidik. Insya Allah tenaga pendidik kami adalah tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Oke. Gambaran sekilas dari Al-Akbar, kalau dari segi building atau dari segi kurikulum, kita memadukan kurikulum nasional K13 dan juga kurikulum internasional Cambridge. Dan kita juga punya core pendidikan atau goal pendidikan itu kita ingin mencetak generasi yang islami dan juga melek teknologi. Oke, kalau boleh tahu motonya atau visinya seperti apa nih? Mungkin kalau visi dan moto nanti lebih jelasnya ke yang Pak Sirot sudah yang sudah lama sama Pak Sirot ya. Sudah banyak karya juga bisa disimak di YouTube kami ya, di Al-Akbar Bangsal. Itu sudah banyak sekali video-video karya dari siswa-siswa kami juga. Dan hasil dari combine kurikulum ini, kami banyak menjuarai berbagai macam event. Salah satunya yang luar biasa juga dari SD ini adalah salah satu sekolah yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Jokowi. LBM ya Pak ya? Adiwiyata Mandiri dari langsung dari Bapak Jokowi, dan juga dari SMP-nya juga kemarin alhamdulillah pernah menjuarai robotik tingkat internasional di Okayama University. Wow, keren. Al-Akbar, kalau masyarakat ingin tahu, ini sebenarnya ada di mana nih? Baik, siap. Terima kasih. Untuk kantor kesekretariatan kita Al-Akbar dari KB, TK, SDI, SMPI Al-Akbar, kita berada di Jalan Pendidikan nomor 1 Bangsal Mojokerto, dan kita juga punya kontak yang bisa ditelepon di situ, ada 0321 5284 294. Nah, Jalan Pendidikan nomor 1. Jalan Pendidikan itu di mana? Jalan Pendidikan berarti jalan yang Jalan Raya arah Mojosari. Ya, benar. Kalau masyarakat sekalian tahu Masjid Pacing, nah ini ke timur sedikit nanti ada POM, di situ tengok kanan. Nah, di situ ada istilahnya gerbang besar, ada tulisannya KBTK SDI Al-Akbar Bangsal. Jadi itu namanya Jalan Pendidikan ya. Jalan Pendidikan. Masuk di situ kan nanti akan ada gedung megah. Saya pernah ke sana waktu dipakai hajatan. Benar ya. Iya. Atau yang lebih lengkapnya lagi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten dan juga Kota Mojokerto bisa mengakses website kami ya di www.sekolahalakbar.sch.id. Jadi kalau misalnya mau lihat langsung akses di sekolahalakbar.sch.id. Itu nanti akan ada lengkap informasinya. Ya, atau kalau pengen yang lebih detailnya, kami juga punya akun medsos yang cukup hits juga, mulai dari KBTK SDI. Kalau yang KBTK untuk Instagram dan juga Facebooknya bisa ketik KBTK Al-Akbar Bangsal, itu untuk KBTK. Kemudian untuk yang SD-nya ada SDI Al-Akbar, baik Facebook ataupun Instagramnya. Sedangkan kalau yang SMP, kita punya SMPI Al-Akbar untuk Facebook dan juga Instagramnya. Di situ banyak informasi dan juga event-event yang sering kita up untuk memberikan gambaran seperti apa sih Al-Akbar mulai dari KBTK dan juga SMP dan SD. Oke. Habis ini kita akan ngobrol soal pendidikan yang di Al-Akbar, mulai dari TK-nya seperti apa dan prestasi seperti apa nanti dengan Bu Ira. Jadi terus pantau Radio Maja FM, Suara Mojokerto. Saya ke Bu Ira dulu, ini soal TK. Bu, kalau bicara soal TK di Al-Akbar, muridnya berapa sekarang Bu TK-nya Bu? Untuk total keseluruhan ada 88. 88 untuk TK-nya ya. KBTK ya, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mendaftarkan putra-putri kita ke KBTK Al-Akbar ya, sebenarnya bagaimana caranya gitu?
Untuk pendaftaran bisa langsung datang langsung ke sekretariat, ke tempat kami di Al Akbar tadi yang dijelaskan, atau bisa juga melalui online, itu bisa. Ya. Ada antar jemputnya? Ada antar jemput, ada fasilitas antar jemput. Nanti untuk antar jemput itu juga layanan sampai depan rumah langsung. Sampai depan rumah langsung. Ini paling jauh muridnya dari mana? Paling jauh. Kalau TK itu ada yang di Pungging, arah timur itu Pungging, untuk arah barat itu sampai Pacet, itu ada. Arah selatan. Arah selatan, maaf arah selatan. Kalau di arah barat itu kota Mojokerto, ya. Oh, jadi kalau misalnya orang kota mau sekolah di Al Akbar bisa ya? Oh, sangat bisa. Dan itu antar jemput. Bisa antar jemput atau kalau menginginkan diantar sendiri ya juga boleh. Oke, jadi itu gambaran kalau bicara soal fasilitas di TK sendiri atau seperti apa model pembelajarannya, mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Kalau di KB dan di TK Al Akbar itu kita sudah untuk pembelajarannya kita pembelajaran sentra. Jadi untuk pembelajaran sentra ini kita pembelajarannya berpusat pada anak. Jadi kegiatan itu kita fokuskan pada keinginan anak. Jadi untuk bakat-bakat anak itu sudah kita salurkan sejak dini gitu. Jadi untuk sentra ini kita ada 7 layanan sentra. Untuk di KBTK itu ada yang pertama sentra balok, kemudian sentra persiapan, ada sentra musik dan olah tubuh, sentra seni dan kreativitas, sentra memasak, bermain peran, dan sentra bahan alam. Jadi insya Allah tiap hari anak-anak itu nanti kan berganti-ganti. Jadi setiap hari masuk ke sentra ini, besoknya ganti lagi ke sentra berikutnya. Jadi tidak ada kata bosan untuk di Al Akbar. Jadi gitu. Intinya nggak bosan, senang terus, happy. Outing class juga? Outing class juga. Jadi kita ada outing class itu karena kita penekanannya ke mandiri, kemandirian anak. Jadi untuk outing class itu kita juga tanpa wali murid. Jadi murni didampingi oleh guru. Dan tentunya juga kita ketika keluar untuk outing kelas itu pembelajaran di luar kelas juga kita bawa Pak Satpam dan sebagainya itu untuk keamanan ya. Biasanya kemana Bu kalau outing kelas Bu? Kalau outing kelas kita ini untuk karya wisata kita sudah keluar kota. Jadi kita biasanya ke Malang itu sudah berani karena anak-anak sudah konsep kemandirian itu sudah tertanam. Jadi untuk disiplin dan sebagainya, untuk tidak istilahnya segi keamanan untuk bu guru dan lain-lain itu sudah mantap, dari wali murid juga begitu. Jadi kita berani mengajak anak-anak TK, baik TK ataupun KB itu sampai keluar kota gitu. Keluar kota dan itu sendiri tanpa wali sama murid guru, ya? Iya, sama gurunya saja. Al Akbar ini kan TK yang cukup terkenal di Mojokerto gitu ya. Bahkan dalam tanda kutip ini, wah ini sekolahnya orang-orang punya duit ini. Sebenarnya soal biaya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dirasa mahal atau yang berduit saja itu saya rasa tidak. Untuk pembiayaannya mungkin terkesan mahalnya itu karena pembiayaannya di awal, di awalnya. Jadi tidak ada istilahnya nanti ada iuran bulan berikutnya, ada iuran lagi tidak. Jadi seluruh pembiayaan kita transparansi di depan. Jadi sekian untuk dana kegiatan selama 1 tahun itu untuk apa saja. Kita ada kegiatan outing kelas kemana saja, terus kegiatan PHBN, PHBI, jadi alokasinya jelas gitu. Dan anggaran itu juga untuk kembali ke siswa juga, betul, gitu kan? Ya, betul. Dan orang tua nggak usah repot-repot lagi. Gitu betul, ya? nggak usah repot-repot. Jadi sudah tidak ada iuran sama sekali selama 1 tahun, kecuali untuk infak per bulan itu, SPP per bulan. Oke. Ya. Bu, prestasi. Nah, biasanya itu kan banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh TK Al Akbar ini, seperti apa Bu? Untuk prestasi itu untuk pendidiknya kita sudah pernah lomba mendongeng itu tingkat kabupaten itu pernah, kemudian lomba melukis itu juga, kemudian untuk anak-anak itu ada lomba menyanyi tunggal tingkat kabupaten, kemudian ada lomba mewarna tingkat sekabupaten Mojokerto itu juga, kemudian lomba menari, menyanyi tunggal, dan
tentunya lomba fisik motorik itu sudah banyak, insya Allah kita raih di Kabupaten Mojokerto. Oke, ya selamatlah buat TK Al-Akbar yang ada di Bangsal. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin terkenal. Amin. Bahkan kalau saya boleh ngomong, ini TK nomor 1 di Mojokerto loh. Amin. Itu harapan kami. Habis ini kita akan kupas SD-nya. Nah, tapi sebelumnya saya masih punya beberapa materi yang harus saya bagi ke Anda. Jadi terus pantau Radio Maja FM, Suara Mojokerto. Ya, Anda masih mendengarkan Maja FM. Kita masih ngobrol dengan teman-teman dari Al-Akbar Bangsal gitu ya. Tapi sebelum saya ke Pak Sirot dan juga Pak Hanif, ada penelpon yang sudah nunggu ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi dengan? Namanya Adin, saya di Jeruk Seger, Mbak. Pak Adin, monggo Pak Adin. Iya, Pak Jeki, sama ini narasumbernya dari Al-Akbar ya. Betul. Ya, sama-sama kan punya anak kecil, jadi kayak kepo-kepo tentang pendidikan itu seru gitu ya, Pak ya. Yang saya tanyakan ini tentang fasilitas di Al-Akbar itu sendiri ya. Misalnya kayak tadi itu kan ada sentra-sentra tersendiri gitu ya. Yang jelas kan kalau sentra Balok misalnya kan ada ruangan sendiri. Terus fasilitas selama ini kolam renangnya itu tersedia enggak kalau misalnya keluar gitu. Terus untuk sentra-sentra yang lain misalnya kayak tadi kan sentra alat musik, berarti di dalam situ tersedia alat musik yang lengkap juga dong sesuai dengan usia anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, Al-Akbar ini sudah berapa tahun gitu? Kalau kita hitung lebih gampangnya itu kalau misalnya SD itu SD maksimal kelas 5. Jadi kan bisa kita bayangan berarti sudah segini gitu loh. Oke. Gitu aja? Tidak gitu aja, Pak. Kalau untuk masalah semua pendidikan kan sama ya, moto-motonya mungkin sama semua dari sekolah ini juga itu. Oke. Terima kasih Pak Jeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adin yang sudah bergabung juga di 326 100 ya. Al-Akbar sudah ada fasilitas kolam renangnya belum gitu ya. Pak Hanif, Bang Hanif. Iya, sementara ini untuk kolam renang masih direncanakan, sudah ada titik yang insya Allah mungkin ke depan akan dibangun, tapi sementara belum ada untuk kolam renangnya. Oke, artinya dari planningnya sudah ada, tinggal action plan-nya gitu ya. Nanti kapan dilakukan? Oke. Alhamdulillah karena untuk SMP sendiri dan juga SD kita juga ada ekskul musik, maka secara otomatis kami juga menyediakan berbagai macam alat musik, mulai dari gitar, drum, bahkan juga alat musik yang lainnya yang mendukung ekstra itu. Jadi insya Allah terkait dengan alat musik, bahkan kami juga memiliki 2 tipe alat musik. Yang pertama adalah alat musik yang memang kualitasnya itu untuk pembelajaran, karena memang di awal kita rawan akan seperti halnya kalau orang pertama kali belajar kerusakan dan sebagainya. Itu ada tersendiri banyak bahkan. Kemudian kita juga punya satu tipe alat musik yang mungkin harganya juga mahal karena profesional, itu digunakan untuk event-event yang memang ada di Al-Akbar dan persiapan anak-anak apabila ada festival, konser dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, kalau alat musik insya Allah ada juga. Dan barangkali tidak hanya alat musik yang modern. Iya, alhamdulillah kita juga punya gamelan. Benar sekali. Dan itu ada angklung juga. Ada angklung dan lain sebagainya. Oke. Jangan khawatir Mas Adim ya, kalau punya anak sekolahkan aja di Al-Akbar karena fasilitasnya dijamin lengkap. Soal kolam renang nanti akan dibangunkan yang bagus banget. Kita bergeser ke SMP ya, SD ya. SD dulu. Nah, SD di Al-Akbar seperti apa sebenarnya metode pembelajarannya? Apakah sama dengan SD yang lain atau ada yang beda atau fasilitas seperti apa nih, Pak Sirot ya? Secara umum tadi sudah disampaikan bahwa secara kurikulum kita mencoba memadupadankan antara kurikulum nasional, kemudian ada Cambridge kurikulum, kemudian kita juga punya kurikulum yang khas. Barangkali seperti itu, ada OIC, Outstanding Islamic Curriculum. Artinya kita mencoba bahwa semua yang disampaikan oleh teman-teman guru, core learningnya itu ada di pendidikan agama. Jadi nanti karena kita
namanya adalah sekolah Islam, Islamic School, maka core pendidikannya ada di keislaman itu. Terus kemudian karena alhamdulillah SD juga sudah menyandang sebagai sekolah adiwiyata, jadi kita mencoba memanfaatkan berbagai sudut yang ada di sekolah itu sebagai media sekaligus sumber pembelajaran. Alhamdulillah di tempat kami kalau kesan pertama masuk insya Allah akan adem dan menusuk dalam hati, kira-kira seperti itu. Jadi begitu masuk itu, waduh seger, gitu ya, tentrem gitu ya. Makanya sekolah kami insya Allah tidak memerlukan AC, tetapi sudah langsung seriwing-seriwing itu. Iya. Dan insya Allah itu sangat mendukung untuk pembelajaran putra-putri didik kami. Terus